Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 3 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat Mbak Lia yang lagi mau mencari cincin yang hilang karena disuruh oleh Pak Fajar kalau tidak ketemu 24 jam cincin itu berarti Mbak Lia tidak mau rujuk kembali sama Pak Fajar. Dia juga lagi panik mencari cincin itu tidak ketemu, tiba-tiba menerima telepon dari seseorang. Lalu Mbak Lia juga di sini mengangkat telepon itu, ternyata telepon dari notarisnya Pak Arman. Mbak Lia juga sangat kaget karena notarisnya Pak Arman di sini ngomong karena Mbak Lia tidak jadi mendonorkan ginjalnya kepada Budiana karena Budiana telah meninggal karena kecelakaan, tetap Mbak Lia harus mengembalikan uang 2 miliar, kata notarisnya Pak Arman. Lalu notarisnya Pak Arman juga kalau tidak segera dibayar uang 2 miliar itu dikasihkan ke anaknya yang menerima wasiat yaitu warisan kepada Lula, kamu akan dijerat hukum, kata notarisnya Pak Arman. Di sini juga Mbak Lia juga dia sangat panik mendengar berita dari notarisnya Pak Arman. Dia juga ngomong dalam hatinya, saya tidak mungkin kalau pinjam kepada Mas Fajar karena Mas Fajar masih marah kepada saya karena cincin yang pemberian dia hilang belum ketemu. Lalu dia juga pas lagi ngulang tiba-tiba nerima telepon lagi dari seseorang. Pas diangkat telepon itu ternyata dari teman dia yaitu Tante Rina. Lalu di sini Tante Rina Mbak Rina juga dia ngomong kepada Mbak Lia, dia mengasih jawaban yaitu menyanyi di sebuah bar. Lumayan gajinya juga 10 juta sekali ngejob, kata Mbak Rina kepada Mbak Lia. Mbak Lia juga dia nggak banyak basa-basi, dia juga menerima jawaban itu yaitu di bar yang dikasihkan oleh Mbak Rina. Lalu di sisi lain singkat cerita di sini Dewa sama Nana sudah menandatangani surat wasiat dari Budiana, dia juga sampai ke rumah dan Lula juga Nana juga ngomong kepada Dewa, kenapa ya Mama Diana tidak mencantumkan nama saya di warisan itu, bukannya saya mau warisan tapi saya tidak kesebut-sebut di surat wasiat itu, kata Nana kepada Dewa. Pas lagi ngobrol Dewa sama Nana, tiba-tiba di sini di belakang Bu Farah ngomong dan dia juga sangat marah kepada Nana. Kenapa kamu tidak mendapatkan warisan itu? Kenapa kamu diam saja nak? Kata Bu Farah. Kamu itu sama anaknya Diana, kata Bu Farah kepada Nana. Tiba-tiba pas Bu Farah lagi memarahi Nana karena tidak mendapat warisan, datanglah si Nurus Tunjung, si Broko Kroni sama si Lipia. Lalu si Lipia juga dia ngomong kepada Nana, jangan-jangan kamu itu tidak diakuin anak oleh Budiana, kata si Lipia kepada Nana. Dan juga di sini Bu Farah juga ngomong kepada Nana, kamu itu jangan-jangan sama kayak Fajar, kamu itu cuman anak pungut, kata kata Bu Farah kepada Nana. Di sini Bu Farah sudah ngomong kayak gitu, dia tidak sadar. Dan di sini juga Dewa juga sangat marah kepada Bu Farah. Mama itu kenapa ngomong ngelantur kayak gitu, kata Dewa kepada Bu Farah. Lalu Nana juga dia sangat kaget dan juga dia juga ngomong lagi kepada Dewa, saya pokoknya tetap akan mencari tahu kepada Kak Fajar. Saya akan menanyakan kalau ada amanah dari Mama Diana, kata Nana kepada Pak Fajar. Oh di sini Nana juga dia juga tidak diizinkan oleh Dewa untuk ketemu sama Pak Fajar, tapi Nana juga dia ngomong kepada Dewa, pokoknya saya akan ketemu sama Kak Fajar untuk menanyakan kalau Mama sebelum meninggal dia mengasihkan amanah kepada Kak Fajar, kata Nana kepada Dewa. Dewa juga dia tetap tidak akan mengasih izin dia untuk ketemuan sama Fajar karena dia cemburu. Tapi Nana dia masih kekeh, dia juga akan ketemu sama kakaknya yaitu kakaknya Pak Fajar. Lalu singkat cerita di sini Nana juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung pergi dari hadapan Dewa, Bu Farah sama si Broko Kroni dan si Lipia masuk ke kamar. Lalu di sisi lain terlihat di sini Pak Fajar yang sudah menolong Mbak Lia dari gangguan
laki-laki hidung belang. Dan di sini juga Pak Fajar juga sangat marah kepada Mbak Lia. Saya dari dulu tidak mengizinkan sama kamu menyanyi di bar. Inilah kejadiannya kayak gini. Yang ditakutkan sama saya kayak ginilah, kata Pak Fajar kepada Mbak Lia. Dia tidak sadar dia yang lagi cekcok Mbak Lia sama Pak Fajar. Di sisi lain, si Ken Tony dan si Ken Kelvin dan si Nurul Tunjung, si Priska dan si Nurul Tunjung, si Alia si Lut Bulu, yaitu si Lut Atul. Dia sangat senang melihat pertengkaran Pak Fajar sama Mbak Lia. Dia juga ngomong kepada si Ken Kelvin, saya benar-benar senang melihat ini, kata si Alia si Lut Atul kepada si Ken Kelvin. Lalu si Ken Kelvin juga dia ngomong kepada si Ken Tony, kamu sekarang pekerjaan kamu belum beres Tony. Sekarang si Lia sudah pergi dari hadapannya Fajar, kamu harus kerjain Lia, kata si Ken Kelvin kepada si Ken Tony. Saya akan mengerjain mobilnya Fajar supaya tidak bisa mengikuti Lia, kata si Ken Kelvin. Sambil dia juga pergi mendekati mobilnya mobilnya Fajar. Lalu si Ken Tony juga dia mengejar si Mbak Lia, dan si Ken Kelvin dia juga langsung menusuk bannya mobilnya Pak Fajar. Dan terlihat si Ken Kelvin juga ngomong sendiri, kamu tidak akan bisa mengejar Lia, kata si Ken Kelvin sambil meninggalkan mobilnya Pak Fajar yang sudah dikempesin oleh dirinya. Lalu terlihat di sisi lain di sini Pak Fajar juga dia melihatkan Mbak Lia yang pergi dari hadapannya dia sendiri. Lalu Pak Fajar juga ngomong dalam hatinya, saya sangat khawatir kepada Koko kalau dia jalan kaki sendirian malam-malam gini, saya harus mengikuti dia, kata Pak Fajar sambil dia juga pas mau masuk ke mobil mau mengikuti Mbak Lia, tiba-tiba melihat bannya gempes. Lalu dia juga sangat kaget dan dia juga langsung melihat kepada si Ken Kelvin yang sudah mau pergi dari tempat itu. Lalu Pak Fajar juga dia ngomong, benar-benar si Kelvin ini benar-benar orang jahat, kata Pak Fajar dalam hatinya. Tiba-tiba dia pas mau mengejar si Ken Kelvin, datanglah orang yang membawa motor. Lalu orang itu juga dicegat oleh Pak Fajar, dan Pak Fajar juga dia minjam motor itu dan dia juga nyewa motor itu untuk mengikuti Mbak Lia, takut Mbak Lia kenapa-napa. Lalu singkat cerita Pak Fajar juga langsung membawa motor itu, dan terlihat di sisi lain Mbak Lia yang lagi berjalan sendirian. Dia tidak sadar bahwa di belakang ada si Ken Tony. Lalu si Ken Tony juga dia akan berbuat sesuatu kepada Mbak Lia. Terlihat Mbak Lia juga dia berontak-rontak mau lepas dari pegangan si Ken Tony, sampai bajunya juga sobek karena ditarik-tarik oleh si Ken Tony. Lalu di sisi lain Dewa yang sudah membeli sesuatu untuk membuat kejutan kepada Nana, tiba-tiba dia sangat kaget melihat Mbak Lia yang lagi digangguin oleh si Ken Tony. Dia juga tidak banyak basa-basi, dia juga langsung berhenti dan dia juga langsung turun dari mobilnya untuk menolong Mbak Lia. Lalu Dewa juga langsung turun dan langsung menghampiri si Ken Tony yang lagi menarik-narik tangannya Mbak Lia sampai bajunya sobek. Dan di sini juga terjadilah perkelahian antara si Ken Tony sama Dewa. Nggak lama kemudian perkelahian juga dia bisa diselesaikan oleh Dewa, dan si Ken Tony juga dia dibikin babak belur, dan si Ken Tony juga dia langsung pergi dari tempat itu. Lalu terlihat si Ken Tony juga sudah pergi. Dewa juga ngomong kepada Mbak Lia, kamu itu lagi apa malam-malam sendirian di jalan kayak gini Lia, kata Dewa kepada Mbak Lia. Lalu di sini juga terjadilah Dewa sama Lia juga cekcok, dan Dewa juga ngomong kepada Mbak Lia, sekarang cepat-cepat kita harus pergi dari sini, saya akan antarkan ke rumahnya Tante Merin. Takut ada orang yang melihat, takut menyangka yang enggak sama saya. Dia tidak sadar Mbak Lia sama Dewa bahwa di sisi lain terlihat Pak Fajar juga sampailah ke tempat itu. Lalu terlihat Mbak Lia juga dia nggak mau diantarkan oleh Dewa, dan Pak Fajar juga dia melihatkan dari kejauhan. Dia juga ngomong dalam hatinya, berarti benar-benar Dewa itu sama Lia itu ada hubungan khusus, kata batinnya Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia tidak banyak basa-basi, dia juga langsung pergi dari tempat itu, dan Mbak Lia juga akhirnya dia mau diantarkan oleh Dewa
ke rumahnya Tante Merlin, karena Dewa juga tidak mau meninggalkan Balia sendirian. Kalau tidak mau diantarkan juga sama Dewa pasti dipaksa. Singkat cerita, Dewa juga mengantarkan Lia ke rumahnya Tante Merlin. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 3 Januari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan. Dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger terus di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum ini pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledad karena Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.